Saya adalah pembimbing dalam kegiatan literasi numerasi SDN Lembang Sari, kelompok 1. Sampurasun, salam literasi. Pada kegiatan ini saya ingin mereview salah satu artikel yang terdapat dalam majalah Hibar edisi keempat khusus untuk literasi. Pada kegiatan ini saya akan mereview sebuah artikel dengan judul Ayo Berteman dengan Malaikat Pencatat Amal yang ditulis oleh Rena Gilar Reksa dari SDN Pasir Luhur, Kecamatan Cilenggrang. Pada kegiatan review kali ini saya akan menggunakan teknik review AIH. Nah, di mana pada kegiatan teknik review ini yang pertama adalah alasan. Alasan yang saya ambil, kenapa saya memilih ini? Saya pertama tertarik dengan judulnya. Di mana judulnya adalah Ayo Berteman dengan Malaikat Pencatat Amal. Melihat judulnya, menurut saya ini sangat unik. Dan saya penasaran apa sih yang ada di dalamnya. Ternyata setelah membaca banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya saya tidak tahu apa, siapa, dan bagaimana malaikat-malaikat pencatat amal itu. Mungkin itu alasan yang membuat saya tertarik membaca artikel Ayo Berteman dengan Malaikat Pencatat Amal. Adapun isi dari cerita ini adalah berkaitan dengan malaikat Raqib dan Atid. Di sini juga dijelaskan bahwa dalam Quran surat Qaf ayat 17 dan 18 bahwa kita itu selalu ada di dekat kita itu dua malaikat, ya, ada dua malaikat yaitu pencatat amal dan pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Ternyata mereka itu berdasarkan Quran surat tersebut sangat teliti ketika mencatat apapun kebaikan sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan, akan dengan segera pencatat amal baik melakukannya. Adapun ketika kita melakukan keburukan, ternyata malaikat pencatat amal keburukan itu akan merasa murung dan bersedih. Di dalam isi cerita ini juga saya menemukan ternyata bahwa nama Raqib dan Atid itu bukanlah nama malaikat, tetapi itu hanya sebagai sebutan bagi sifat dan tugas yang mereka lakukan. Itu hal baru yang baru saya ketahui, karena saya berpikir bahwa malaikat itu, Raqib Atid itu adalah nama malaikat seperti halnya malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Ijrail, Israfil, dan sebagainya, ya. Dalam kegiatan membaca ini ternyata juga saya menemukan bahwa kita sering melihat ya di gambar kartun atau di film-film kartun, malaikat pencatat amal baik itu digambarkan oleh seseorang yang berpakaian putih, kemudian ada lingkaran di kepalanya, dan dia selalu mengajak kebaikan-kebaikan. Sedangkan malaikat pencatat amal buruk digambarkan oleh seseorang yang memakai pakaian merah, membawa tongkat, kemudian bertanduk, kemudian selalu membujuk kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Itu adalah hal yang keliru, apalagi jika ditonton oleh anak-anak. Kekeliruan itu perlu kita luruskan, ya. Di sini sebetulnya malaikat itu tidak mengajak atau tidak mengajak kebaikan, juga tidak menghasut untuk melakukan keburukan. Tetapi mereka di sini adalah hanya sebagai pencatat apa-apa yang sudah kita lakukan. Begitu. Mungkin kalau kita sebagai teman malaikat seperti judulnya di sini, perlu kita dekat, perlu kita sadar bahwa malaikat itu ada di dalam diri kita. Bagaimana cara kita berteman dengan mereka? Nah, kita harus berteman, jangan sampai mengecewakan hatinya. Jangan sampai mengecewakan malaikat-malaikat tersebut. Maaf ya, malaikat itu mungkin tidak punya hati, ya, tetapi malaikat itu sudah dijadikan sedemikian rupa, berbeda dengan manusia, ya. Jadi ketika kita ingin berteman baik dengannya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, pertama kita itu harus selalu berbuat baik. Bagaimana caranya kita berbuat baik? Tentunya melaksanakan sholat, tidak membantah kepada orang tua, ya, membaca Al-Quran. Itu hal-hal yang membuat mereka senang ketika mencatat amal baik kita, dan jauhi ketika mereka mencatat amal buruk kita. Kemurungan mereka itu harus dijauhi. Nah, bagaimana caranya? Kalau untuk anak-anak nih, jangan berkata yang kasar-kasar. Salah satunya adalah itu, ya. Ada mungkin itu cerita yang bisa saya berikan. Adapun hikmah yang dapat diambil dari sini adalah
kita harus sadar bahwa di samping kiri, di samping kanan kita itu ada 2 malaikat yang mencatat baik amal baik dan amal buruk. Dengan kesadaran itu, maka itu akan memacu kita untuk kita selalu berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Mungkin itu saja. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.